Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis kontrasif nomina bahasa Indonesia dan frasa nomina bahasa Arab serta implikasinya terhadap penerjemahan. Teman-teman, pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana perbedaan sistem nomina dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Lalu, bagaimana perbedaan itu memengaruhi hasil terjemahan dari Arab ke Indonesia. Pada presentasi ini, saya berfokus pada kajian struktur, fungsi, dan aturan frasa nomina. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saridwan, saya dari mahasiswa program studi Tarjamah. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis kontrasif nomina bahasa Indonesia dan frasa nomina bahasa Arab serta implikasinya dalam penerjemahan. Terus selanjutnya, latar belakang. Dua bahasa memiliki sistem nomina yang berbeda. Indonesia bersifat analitis, Arab memiliki struktur kompleks berpengaruh pada penerjemahan. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana secara morfologi, namun tidak berubah bentuk karena kasus dan tidak memiliki gender. Sementara itu, bahasa Arab memiliki struktur yang jauh lebih kompleks, mulai dari i'rab, gender, bentuk tunggal, dual, jamak, hingga pola prasa, idopah, dan wasfiyah. Perbedaan fundamental ini membuat penerjemahan harus memperhatikan struktur Arab secara hati-hati agar makna tidak hilang atau salah dipahami. Nah, pada presentasi kali ini, saya memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik nomina dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana struktur frasa nomina dalam bahasa Arab. Yang ketiga, apa saja perbedaan kontrasif keduanya. Keempat, bagaimana implikasinya terhadap penerjemahan. Nomina dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak memiliki perubahan bentuk karena kasus. Kedua, tidak memiliki gender gramatikal. Ketiga, dapat dibentuk melalui afiksasi. Contohnya penulis makanan. Keempat, struktur pewatas lebih fleksibel. Dalam bahasa Indonesia, kata benda tidak mengalami perubahan, harokat atau bentuk ketika menjadi subjek maupun objek. Selain itu, nomina dapat dibentuk melalui imbuhan seperti pek, an, atau ke-an. Posisi pewatas itu seperti itu, besar, merah, bebas ditempatkan sesuai kebutuhan dan konteks. Karena fleksibel, inilah nomina dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, frasa nomina dalam bahasa Arab. Yang pertama, dibangun melalui relasi gramatikal. Yang kedua, dibentuk umum, idofah, wasfiyah, bayani, taukidi. Ketiga, memiliki gender, kasus, marfu, mansub, majrur. Yang keempat, urutan kata lebih ketat. Nah, bentuk umum, idofah, wasfiyah, bayani, taukidi, dan urutan ketat. Dalam bahasa Arab, frasa nomina tidak bisa disusun sembarangan. Memiliki struktur, memiliki urutan, memiliki bentuk, dan harus sesuai dengan gender atau kasusnya. Nah, yang pertama, idopah. Kata benda plus kata benda. Contohnya, buku siswa. Buku kata benda, siswa kata benda. Yang kedua, wasfiyah, kata benda dan sifat. Contohnya, buku baru. Buku kata benda, sifat baru kata sifat. Ketiga, bayani, penjelasan tentang jenis. Keempat, taukidi, penegasan. Nah, selain itu, setiap kata harus mengikuti aturan i'rab seperti marfu, mansub, atau majrur, serta harus sesuai dengan maskulin ataupun feminim. Nah, selanjutnya, implikasi terhadap penerjemahan. Yang pertama, penentuan makna kepemilikan dalam idofah. Yang kedua, penyesuaian urutan kata. Yang ketiga, perbedaan definitis al versus itu atau ini. Keempat, penyesuaian gender sesuai konteks. Nah, perbedaan ini sangat amat memengaruhi cara penerjemahkan teks Arab ke Indonesia.
Nah, untuk para penerjemah harus memperhatikan implikasinya terhadap penerjemahan. Apa saja yang harus diperhatikan oleh penerjemah? Contohnya salah satunya adalah penyesuaian urutan kata dan perbedaan definitis al versus itu atau ini. Karena di dalam bahasa Arab itu al dan dalam bahasa Indonesia itu ini ataupun itu. Nah, teman-teman, idopah bisa mempunyai banyak makna. Contohnya buku sejarah, buku tentang sejarah, buku milik sejarah. Itu yang harus kita perhatikan dalam menerjemahkan. Dan kita harus menyesuaikan konteks cara menyesuaikan penerjemahan ini bagaimana. Seperti buku sejarah dialokasikannya kemana dan apapun itu. Dan yang kedua, urutan kata berbeda. Nah, dalam Arab al-baitu al-kabir. Kalau dalam bahasa Indonesia rumah besar tidak boleh diterjemahkan dibalik menjadi besar rumah. Itu tata cara menerjemahkan yang salah. Karena tidak bisa kita artikan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, gender. Bahasa Indonesia tidak memiliki maskulin ataupun feminim, sehingga harus disesuaikan konteks. Kalau di bahasa Arab, itu harus memperhatikan maskulin ataupun feminim. Kalau di bahasa Indonesia, tidak memperhatikan itu. Jadi kita menerjemahkan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Baik teman-teman, kita berada di penghujung presentasi ini. Dari awal sampai akhir, saya simpulkan yang pertama, kedua bahasa memiliki perbedaan signifikan dalam struktur nomina. Yang ketiga, penerjemah harus memahami i'rab, idopah, dan konteks. Ketiga, analisis kontrasif membantu menghasilkan terjemahan yang akurat dan alami. Kedua bahasa memang sangat berbeda, bahasa Indonesia dan bahasa Arab, terutama dalam morfologi ataupun sintaksis. Memahami perbedaan ini penting bagi penerjemah agar tidak menerjemahkan secara literal, tetapi sesuai dengan konteks dan fungsi. Analisis kontrasif membantu mencapai penerjemahan yang lebih natural, ilmiah, dan akurat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.